hormati dan sangat kita muliakan tentunya Tuan Guru kita Al-Ustaz yang alhamdulillah sudah hadir di hadapan kita bersama, yang insyaallah nantinya akan memberikan tausiah dan ilmu kepada kita. Kemudian yang sama kita hormati bapak-bapak, ibu-ibu hadirin wal hadirat yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu sebelum kita mendengarkan tausiah insyaallah akan disampaikan oleh Tuan Guru kita untuk mengambil keberkahan. Mari sama kita mulai dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustaz waktu dan tempat kami persilakan dengan segala hormat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khataman nabiyyin la nabiyya ba'da. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak, ibu jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah, kembali mari kita sama-sama mengucapkan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin. Sebagai ungkapan syukur atas segala limpahan nikmat dan rahmatnya yang tidak putus-putus sehingga tak mampu kita menghitungnya baik jumlah maupun nilai. Mudah-mudahan dengan kesyukuran kita kiranya menjadi jalan Allah menurunkan rahmatnya, memberkahinya, menambahnya, jadikan nikmat-nikmat rahmat-rahmat di masa yang akan datang. Sebagaimana kita alami, kita rasakan dunia ini adalah sebuah perjalanan. Detik demi detik kita lewati, jam demi jam kita lalui, hari demi hari kita lewati, bulan berganti tahun, dan begitulah seterusnya. Satu saat kita sampai pada satu ketetapan Allah kembali kepadanya. Harapan kita adalah diterimanya dengan baik, ditempatkannya di dalam surga Jannatul Na'im sebagai balasan terhadap kesyukuran kita terhadap nikmat dan rahmatnya selama kita hidup di dunia ini. Terhindarlah kita hendaknya dari penyimpangan menggunakan nikmat dan rahmat Allah ini yang tidak sesuai dengan hukumnya. Karena itu juga akan diberikan balasan berupa azab yang amat pedih. Hal ini perlu kita ingat pesan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika engkau mensyukuri nikmat yang aku berikan, maka kata Allah akan bertambah. Namun apabila engkau kufur, maka ingatlah azabku amatlah pedih. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bersyukur. Seiring dengan itu, salawat dan salam mari kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi.
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan sekaligus mencatat nama kita sebagai orang insya Allah mendapatkan syafaat beliau baik dunia sehingga kita selamat hidup di dunia, dan keselamatan itu kita berharap berlanjut hingga ke akhirat. Amin ya rabbal alamin, tentu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah rahimakumullah, kita masih berada dalam suasana bulan Syawal. Oleh karenanya, melalui kesempatan ini saya mohon maaf lahir dan batin. Anda tahu ada kata-kata, ada sikap yang barangkali dapat menimbulkan dosa di antara kita. Mudah-mudahan Allah ampunkan. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah rahimakumullah, setelah puasa Ramadan, dosa kepada Allah insyaallah sudah diampunkan. Puasa kita dengan puasa Ramadan dijamin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qama ramadhana imana wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa yang menegakkan Ramadan, puasa di siang hari, malam mengerjakan amal-amal yang berkaitan dengan Ramadan dengan landasan iman dan keikhlasan, maka diampunkan Allah dosanya setahun lalu. Insyaallah kita sudah diampunkan. Yang setahun lalu pun diampunkan Allah, apalagi yang di dalam selama kita Ramadan. Bersihlah kita insyaallah dari segi pandangan Allah Subhanahu wa taala. Dengan syarat puasanya itu dilandasi oleh iman dan keikhlasan. Ikhlas ada dua tingkatannya. Pertama, dikerjakan dengan benar. Yang kedua, kita hanya tujukan hanya kepada Allah. Kalau tidak benar, walaupun ikhlas, maka puasanya tidak bermakna bagi Allah Subhanahu. Maka ada hadis yang lain, kam min sha'im laisa lahu min siyamihi ilal ju'i wal 'atash. Berapa banyak orang berpuasa tapi tidak ada yang diperolehnya dari puasanya itu kecuali hanya lapar dan haus. Apa makna yang terkandung dalam hadis ini? Berarti puasa itu tidak hanya menahan lapar dan haus. Perbuatan-perbuatan kita yang lain dapat menghilangkan fadilah, manfaat, pahala puasa. Yang tinggal hanya lapar dan haus. Kalau itu pasti. Kalau ada yang puasa tidak lapar dan tidak haus, maka dipertanyakan puasanya. Tapi lapar dan haus itu hal yang pasti. Cuma apakah mendapatkan pahala? Ini jadi persoalan. Mengapa? Karena puasa selama Ramadan itu adalah ibadah yang termasuk panjang waktunya. 14 jam. Kita beribadah dalam 14 jam kurang lebih. Dari mulai imsak sampai berbuka 13 jam sekian kurang lebih. Kita bayangkan itu beribadah dalam waktu yang cukup lama, resikonya tinggi. 5 menit lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tahan. Berjalanlah kita dalam detik, tik sampai 60 detik 1 menit. Tik. Lewat 1 kali putar 1 jam. Berjalan kita pada jam berikutnya. Maka kata Nabi, ada yang membatalkan pahala puasanya. Berbohong. Mungkin dari jam startnya sampai jam 9 aman puasanya. Masuk jam 9 1 detik jumpa kawan atau ada panggilan. Di mana Bapak? Wah, ini udah terlambat. OTW. Selesai Pak ya. Padahal masih di kamar mandi. Oh, kamar mandi. Ya kan? Jadi ini bahaya betul di bulan puasa.
puasa kita masih, tapi sudah diisi dengan masuk dalam itu sebuah kebohongan. Mudah-mudahan Allah ampuni. Kalau tahu kita cepat kita istighfar. Allah astagfirullahaladzim, aku sudah berbohong. Apalagi berkunjing, jumpa kawan, sekolah selesai pada jam kesekian. Ya. Muncul lagi dia ke pajak, tengok, tahulah macam-macam lah tingkah tampilan ibu-ibu wanita sebagai tak tertengok. Tuh jam ke 10 sampai buka puasa muncul lagi apa itu, mengadu domba orang. Jadi Poland begini, selesai. Inilah yang barangkali perlu dijaga. Setelah itu bisa kita selamatkan, maka kita serahkan ibadah ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah, seandainya ada kotoran-kotoran itu dalam puasa kita, lalu kita serahkan kepada Allah. Kita sajalah manusia, yang ada minuman, saya taruhkan ada situ kotoran, kasih Ustaz, mau Ustaz ini, tak mau kita. Nah maka imana wahtisaba, ihtisab, penuh ketelitian setiap ibadah, terutama puasa. Kalau itu selamat, maka ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka diampunkan dosa. Tapi kita husnuzan, mudah-mudahan puasa kita itu diterima Allah Subhanahu wa taala. Ini kita kilas balik saja karena masih bulan Syawal. Berjalanlah waktu sampai kita masuk ke dalam bulan Syawal. Syawal. Kalau kita naik pesawat itu tak hidup mesin, mulai dari jalan taksi. Ini semakin cepat atau semakin lambat jalan? Pesawat berjalan mau naik ya. Itu semakin cepat atau semakin lambat? Semakin cepat. Karena dia semakin cepat, maka dia bisa naik. Seandainya dia semakin lambat, dia akan jatuh. Sampai. Nah, ibaratnya Ramadan itu seperti itulah kira-kira analognya. Kita start 1 Ramadan, 2 Ramadan naik, Syawal meningkat. Ya, meningkat. Tapi kenyataannya bagaimana? Saya di masjid saya sana, saya malam ketiga libur masuk itu, tak bisa masuk. Dalam hati saya, kalau beginilah umat Islam ini, ya, tak berani musuh Islam macam-macam gitu. Tak bisa masuk. Kenapa? Penuh berdiri padahal masjid pun tidak berapa besar. Itu ibarat startnya 10 malam pertama mulai agak longgar, 20 sudah longgar, 27 sudah banyak pulang kampung, malam 30 tinggal anak-anak beberapa orang. Ini kalau kita analogikan dengan pesawat ini bisa naik nggak? Tak naik. Masuk Syawal tumbang semua. Bulan Syawal, dengarlah cerita macet di sana sih. Ya. Ini apa? Maka semangat jihad di awal Ramadan tak mampu naik. Ada yang naik, bukan semua, tapi kebanyakan tidak. Ya. Nah, sampai kepada Idul Fitri, ini dosa sesama manusia selesai. Kenapa? Saling bermaafan. Tak izin ya, macam-macam lah. Walaupun dengan WA, dengan SMS, seolah sudah dibersihkan Allah sesama manusia. Maka dari Allah sudah dapat keampunan, sesama manusia sudah beres, kecuali utang juga. Utang tidaklah, ya, kecuali utang 100-200 ribu, bereskanlah itu. Kalau utang jutaan bisa dimaafkan, lebih bagus lagi. Tapi kalau utang 10 triliun, mana pula dimaafkan itu? Ya.
insyaallah diampunkan Allah. Maka kembalilah kita kepada Idul Fitri, kembali kepada kesucian. Ya, kembali kepada kesucian, suci kembali. Maka disebutlah hari kemenangan. Walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Maka mereka memandangkan, ya, kenapa? Karena bisa menyelesaikan puasa Ramadan selama 1 bulan. Atas apa kita mengagungkan Allah? Karena dengan izin hidayah Allah lah sesungguhnya bisa terlaksana itu puasa Ramadan. Hidayah ala ma hadakum, bukan kekuatan kita. Maka bersyukurlah kita. Karena alhamdulillah sudah terseok-seok pada 27-28, tapi masih tidak terbuka puasa, masih terpelihara sampai 29 atau 30. Apa itu? Ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Syukur kita. Kenapa? Banyak kali yang tak puasa. Saya dekat rumah saya ada yang meninggal, memasak tenda. Enak saja deh sambil masak tenda. Ya Allah, ini manusia. Kenapa? Mudah saja. Kenapa tidak mendapat hidayah Allah? Hidayah ilmu pasti dapat. Tahu dia bulan Ramadan ini wajib berpuasa, tapi hidayah ma'unah tak dapat. Tahu dengan mengamalkannya. Ya. Hidayah dalalah dan diketahuinya kalam Allah, perintah Allah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu hidayah dalalah, kalam. Hidayah kalam. Tahu kenapa? Hei orang beriman, diwajibkan atas kamu tak berpuasa, tapi dia tak puasa, berarti tak masuk dari ke dalam panggilan orang beriman. Kenapa? Kecil, tipis, sehingga tak bisa bercahaya iman yang ada di dalam diri, tak mampu dia menangkap syariatnya. Kali ayat yang lain disebutkan apa? Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Idza dzukirallah, apabila disebutkan, diingatkan nama Allah, perintah Allah, wajilat qulubuhum. Ini tak bisa bergetar. Ya, hati kita ini bisa bergetar, bisa menerima ini karena ada getaran, resonansi sangat kuat sehingga bergetar. Bisa kita terima. Tapi kalau tidak gimana? Berarti kalbunya sudah mungkin sudah sakaratul maut. Maka Allah berikan hidayah sehingga mampu kita melaksanakan puasa Ramadan sampai Syawal, Idul Fitri, kembali kepada kesucian. Apa yang terjadi dengan kesucian itu? Ini yang perlu kita, ya, dengan suasana kefitrahan itu, maka orang yang tadi diserukan beriman dan bertakwa semakin mantap imannya, semakin berkualitas takwanya. Syawal ini semakin mantap imannya, semakin berkualitas takwanya, maka semakin mulialah dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena sudah meraih kemenangan, kesucian dan peningkatan, take off. Apa kaitannya? Ini Ramadan ini ada kaitannya dengan haji. Syawal kita proses peningkatan, nanti habis Syawal, Zulhijjah, Zulqa'dah masuk. Ada kaitannya. Nah, maka kata Allah dalam ayat, dalam firman-Nya, inna akramakum indallahi atqakum. Mudah-mudahan kemuliaan itu kita peroleh. Amin ya rabbal alamin. Nah, itu adalah sebuah jihad. Mengapa bisa diperoleh? Ada semangat jihad. Ya. Afdalul jihadi ayu jahada rajulun
nafsahu wa hawa. Ini jihad. Jihad yang paling afdal, paling utama bagi seseorang, bagi individu. Berjuang melawan dirinya. Ini melawan diri berat. Melawan orang lain enggak. Kalau kita punya kuasa, semua bisa kita atur. Tapi mengatur diri, melawan diri, tak bisa. Dan jihad melawan hawa nafsu. Jadi melawan diri itu berat, sehingga tak bisa diatur yang tadi merokok. Wah, ditengok pun dia tak bergeming, Pak. Kenapa? Karena kalbunya dia sudah gelap. Kalau sudah gelap tak nampak dia di mana taat, mana maksiat. Ya, nah, itu dia. Ya. Jadi melawan diri. Maka satu ketika pulang dari perang Badar, ini walaupun jadi pembicaraan, tapi saya melihat dari segi substansinya. Kata Nabi, raja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Kita kembali dari jihad kecil menuju ke jihad besar. Perang Badar itu perang yang menentukan nasib Islam. Kalau kalah di perang Badar itu selesai Islam. Banyak yang meninggal, banyak yang mati syahid. Luar biasa itu perang. Ya. Tapi jumlah manusia yang terlibat dalam perang itu terbatas. Hanya pada saat itu aja. Jumlah orang terbatas. Dan terjadinya hanya saat itu. Tidak terus-menerus. Tapi jihad melawan diri kita masing-masing manusia. Kalau sekarang ada 7,2,5 miliar manusia, maka setiap manusia itu melawan diri. Setiap saat, setiap waktu. Maka disebutlah dia jihad besar. Termasuk kita ini. Jadi yang saya katakan tadi misalnya, menurun. Ya, ini kan kembali Pak masjid ini. Subuh barangkali itu juga kan bisa dihitung sekolah. Yang baru-baru itu apa? Hilang. Kenapa? Karena hilang semangat jihad tadi. Nah, jadi ini yang perlu kita evaluasi. Semangat jihad seharusnya apa? Take off terus. Jangan lagi turun. Ini turun, menurun ya. Kalau turun, udah naik, lambat jalan pesawat itu apa jadi? Terhempaslah. Inilah nasib umat Islam sekarang. Jadi Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, selalu kita setiap Idul Fitri, setiap hari raya selalu dijuluki sebagai hari kemenangan. Ya, tadi menang kita melawan hawa nafsu secara individu. Hari kesucian dan hari peningkatan. Sekarang kita lihat faktanya. Di mana ini salah? Tapi faktanya hari ini kita lihat sebagian besar tingkat dunia, tidak terkecuali Indonesia, umat Islam itu dalam tanda petik kalah umat Islam. Kita ambil aja beberapa variabel, beberapa ukuran. Kalah dalam hal apa? Coba kita lihat yang kejadian hari ini. Mudah saja orang Singapura itu mengusir Ustaz Somad misalnya. Kenapa itu? Karena tak segan di Indonesia. Banyak utang kalian. Banyak utang kalian. Usir. Ustaz, mana berani melawan? Melawan tuh, utang kau banyak, tak bayar kau. Ada 3 manusia itu yang tak bisa angkat muka. Siapa saja itu? 3 kata Nabi. Yang pertama orang sakit Pak. Begitu gantengnya pakai jas, pakai dasi. Begitu sakit, begitu garamnya Hendro Briono, begitu sakit. Coba masih hidup ya. Saya doakan jangan dia mati dulu, biar sakit ya.
Rekam pula dia. Ya kan? Sakit, ya namanya udah tua pasti sakit lah. Itu pertama, sakit. Sejago apapun, sehebat apapun kalau sudah sakit, aduh, minta maaf ya. Itu sakit, tak bisa lakukan. Yang kedua siapa? Yang kedua orang miskin, Pak. Saya di sana banyak juga, karena saya hidup di tempat yang heterogen. Yang miskin-miskin dulu kan, tak berani cakap, ya ibu-ibu begitu. Tak berani cakap, tak banyak cakap lah kata. Sekarang itu sudah berubah nasib itu, begini mulut tuan. Begini kalau mau, saya bilang, ini dulu si Polan tak pernah berani cakap dia. Kenapa? Masih pakai kereta Astuti. Baru udah naik mobil, banyak cakap. Kenapa itu? Miskin tak bisa cakap. Apa kau bicara, apa kau usulkan? Yang ketiga yang berbahaya, artinya orang banyak utang. Kau bicara-bicara kau utang aja kau belum bayar berapa bulan. Maka dilarang Nabi kalau bisa jangan berutang. Sekarang negara ini berutang, Pak. Aku bicara, bikinlah keluar negeri, gak ada nilai kita itu. Itu Indonesia, utangnya banyak, tak bisa bayar. Bakal diambil Cina lah negara ini. Kenapa? Kembali kalah kita dalam bidang politik. Umat Islam itu kalah. Ini yang perlu kita renungkan baik-baik. Maka di balik kemenangan umat Islam tadi ada kekalahan. Kita cari kenapa, di mana sebabnya. Ya. Umat Islam secara politiknya tidak berperan signifikan, tapi dikuasai kelompok minoritas. Bayangkanlah tuh si LBP mengatur. Saya izinkan mereka sholat tarawih, kurang ajar. Udah tahu mengizinkan. Tapi kenyataannya kan begitu kan? Kenyataan begitu. Mengapa ini? Di balik kemenangan dari ada kekalahan. Jadi kita evaluasi. Dalam bidang ekonomi dikuasai oleh segelintir orang. 1% menguasai yang 99%. Jangankan kita, Jokowi aja presiden tak bisa mengatur itu. Tanggal 24 tidak boleh ekspor. Bukan tahu dipidatukannya itu kan. Tidak boleh ekspor minyak goreng. Tanggal 26 dibatalkan. Apa artinya? Kau batal-batal kau pula. Ubah. Tak bisa. Saya sudah lihatlah. Misal macam pabrik Wilmar itu satu hari 5 ton per hari produksi. Satu hari, Pak. 5 ton apa? 5.000, bukan 5 ton. 5.000 ton per hari minyak goreng. Apakah umat Islam? Tidak. Kalah. Apa sebab ini? Nanti kita cari sebab-sebabnya. Kemudian dalam bidang keamanan tak nyaman kita. Di mana-mana begal. Ustaz-ustaz, ulama-ulama pun sudah takut-takut ini. Jadi masalah. Keamanan tak nyaman. Tidak aman dan tidak nyaman. Makanya kalau keluar negeri hati-hati saja lah kita. Kenapa tak ada perlindungan negaranya. Tapi coba kita lihat Australia. Tahu jelas pengedar narkoba, begitu ditangkap mati-matian dia membela. Kita ustaz, kadang-kadang datang, negara Singapura pula kan. Tidak nyaman, kalah gitu Pak, dan lain-lain sebagainya. Si banyak lagi, tak sempat lagi kita bicarakan. Mengapa kita kalah itu jadi masalah.
Ibnu Taimiyah Syekhul Islam rahimahullah, bila mana orang kafir itu menang atas umat Islam, orang kafir menang atas umat Islam, maka tidak lain sesungguhnya hal itu dikarenakan oleh dosa-dosa kaum muslimin. Jadi banyak dosa yang menyebabkan iman mereka berkurang. Ya, iman mereka itu berkurang. Kurangnya tidak tanggung-tanggung, sampai tak mampu lagi melihat mana benar, mana salah. Nah, jadi beliau mengatakan, jika kaum muslimin itu bertaubat, istighfar, bertaubat dengan menyempurnakan imannya, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan pertolongan. Jadi kita ini tidak ditolong Allah. Kenapa? Karena banyak dosa. Oh, dikasih kau pejabat sebagai menteri, bekerja saja, buat maksiatnya, dirampoknya, dicurinya, diakal-akalinya. Oh, kau jadi gubernur, diakal-akalinya, tangkap. Kau jadi bupati, jadi wali kota, semua tidak. Boleh katakan semua. Oh, tak semua ditangkap karena tak tahu, belum tertangkap. Dulu ada salah satu bupati kabupaten, dia mencaci lah, Samsul Arifin tak bisa kita angkat dari ketua MAPI Sumatera Utara. Kenapa? Nabi. Dia bilang betul, sudah jelas dia. Tapi kalau saya menganggap semuanya sama nih, kurang lebih. Cuma ada yang tertangkap, ada yang tidak. Kira-kira 2 bulan berikutnya, ini yang membilang betul ditangkap, masuk. Saya bilang, tengok kan, tertangkap, masuk. Entah keluar, entah belum, wallahu alam. Kan betul saya bilang. Cuma ada yang tertangkap, ada yang tidak. Yang tertangkap kena lah, yang tak tertangkap seolah-olah aman dia. Kenapa itu? Inilah iman ini. Dunia menjadi tujuan. Jadi kalau imannya diperbaiki, nah ini sekarang begitu dicurilah uang negara. Menurut Najwa Shihab, saya dengar begitu aja, tidak diseriuskan, sekedar menangkap fenomenanya saja. Hampir 30 triliun duit yang dirampas dari negara. Ini kita hati-hati, sampaikan saudara kita. Ini uang-uang apa ini? Lihat dengan hukum Allah. Ya, lihat dengan hukum Allah. Kalau dia benda uang, lihat haram, halal atau subhan. Ini kalau ini duit tadi. Ini duit hasil korupsi saya tahun ini, berhasil saya. Ini duit apa hukumnya? Halal, haram, subhan. Apa hukumnya? Haram. Maka tidak haram. Cuma Allah tidak tunjukkan kepada kita. Lalu saya ingin mengkibuli ini semua. Saya kasih ke Ustaz, ini 100 juta. Ya kan ini uang tadi yang haram kita tadi. Saya kasih Ustaz 100 juta. Katanya tak tahu kan. Apa mungkin saya sebagai pegawai negeri bisa punya uang sebanyak itu? Pakai logika. Cuma tak ditunjukkan Allah. Kalau seandainya adalah kotoran saya yang jumlahnya sekian, saya kasih Ustaz sekilo, mau saya terima? Berserak dalam bentuk paket sembako, berserak sudah dosa-dosa. Nanti hari raya Idul Adha, begitu disembelih maka dibuka, apa dicari empedunya mana? Jangan sampai pecah. Kalau pecah kena dagingnya apa? Pahit. Ibarat seperti itulah kita bangsa. Ya, ini ibu-ibu sana, bukan ibu-ibu sini lah. Ibu-ibu sudah mengaji berkali tak begitu lagi. Dikasih cuman jilbab harga 15.000. Ya, berubah prinsip.
Apalagi kalau dikasih yang 1 juta. Kenapa? Kembali ke iman yang sudah lemah. Saya selalu ingatkan sama ibu-ibu di sana. Kalau ada yang macam itu, tengok dulu. Apa ini? Oh, ini dari partai X, tahu sambil. Lihat dengan hukum Allah. Halal, haram, atau subhat. Wah, kita kan tak tahu. Wah, ringannya kita. Akibatnya apa? Kita terjerat. Ada ustaz menyampaikan itu, saya tak sepakat itu. Ambil duitnya, ambil sumbangannya, jangan pilih dia. Sudah lebih parah juga kita. Saya bilang hati-hati. Begitu kita ambil ada catatan itu. Berapa di situ? Oh 60. Oh ini cuma dapat 10. Cek. Jadi penyakit bagi kita. Itu bukan orang baik yang siap membunuh kalau tidak sesuai dengan perjanjian. Terbukti Pak kan? Berapa banyak itu yang ketua KPPS-nya mati? Apa solusi? Ada. Jadi yang bagus itu mana? Tak usah ambil. Oh sayanglah, beras 5 kilo, minyak 1 kilo, telur 1 papan. Lihat ke belakang. Ustaz berapa umur? 26. Selama 26 tahun itu ada gak? Cuma uangnya kayak begitu dimakan. Nasi beras yang seperti itu yang kita makan. Hidup dan tidak kan? 26 tahun. Ini yang sudah 60 tahun, sudah 50 tahun. Kok itu pula menjadi apa? Saya keluar dari rumah, saya mengantar anak, saya usir keluar dari rumah. Pamili pula itu. Keluar. Waktu itu persaingan antara Sofian Tan dengan Rahutman. Dari Pak Sofian Tan bawa pulang. Dia masuk rumah. Wah, ngamuk-ngamuk dia. Tak usah bijak ke rumah saya. Untuk apa kau bawa? Wah, si Rahutman tuh begini-begini. Betul, tahunya saya itu. Tapi kalau kita buat acara di sini, ini acara maulid misalnya, Rahutman boleh masuk kan? Boleh. Si Tan tadi boleh kan? Itu aja lah yang paling lemah. Ya. Nah, walaupun dia masuk akhirnya tak apa-apa, biarkan aja yang tanggung jawab dia. Tapi secara syariat kita sudah menjalankan hukum. Ini hati-hati. Oke. Nah, jadi kuncinya dari iman. Kalau iman kuat, takwa kita kuat, maka Allah berikan jaminan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraj. Siapa yang betul-betul bertakwa kepada Allah, kalau ada kesulitan, Allah berikan jalan keluar. Ya. Tutup yang haram, insya Allah terbuka jalan halal. Tapi kalau dibuka jalan haram, yang halal tertutup, atau kalau ada yang halal kotor, yang halal rugi kita kan? Rugi, serugi-rugi. Inilah yang perlu kita evaluasi dalam bulan Syawal. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Ada kejadian di masa keemasan umat Islam, Baghdad sebagai pusat peradaban Islam. Ya, tapi sudah mulai kayak beginilah. Kacau dibuat Inggris juga. Pejabat-pejabatnya sudah mulai bekerja sama dengan orang-orang yang tidak Islam, buat kerjasama dan sebagainya. Maka akhirnya apa? Untuk yang kesekian kalinya bangsa Mongol, kalau bukan ini cucu Genghis Khan, cucunya menyerang Baghdad. Akhirnya apa? Ditaklukkan mereka. Ini kalau bukan pun dia heran, kok begitu hebatnya mereka ini, ya, menguasai dunia 2/3 dunia, kok bisa kalah? Rupanya kalau hebat kali kita kalah, heran itu musuh. Macam kita nih Indonesia kan, 85% umat Islam, tapi kalah, kan aneh kan sebab ini. Kan sebab kok bisa kalah umat Islam? Dikibuli kita. Heran. Dia pun begitu. Mengapa ini bisa kalah? Kalau gitu saya mencari sebab, mencari tahu apa sebab. Maka dia ingin berdiskusi dengan ulama. Siapa ulama yang paling hebat? Maka adalah seorang
panggil, tak ada berani itu datang. Maka ditanyalah kepada ulama itu, apa yang telah membawaku sampai ke sini? Kata si orang Mongol itu. Ulama itu menjawab, kami sendirilah yang telah membawamu ke sini. Kami tidak pernah lagi mensyukuri nikmat pemberian Allah. Tenggelam dalam kesenangan dunia, sibuk mengejar pangkat, jabatan dan kekayaan. Maka Allah lah yang telah menggerakkanmu untuk menarik kembali semua kenikmatan. Saya kalau dah baca ini kadang-kadang keluar dari mata. Masya Allah, bukan karena orang itu, tapi karena kita tidak kuat. Apa yang tak kuat? Iman kita tak kuat. Ya. Nah, beliau tidak, Syekh ini tidak masih ingin bertanya. Lalu apa yang dapat mengusirku dari sini? Dan berkuasa. Apa dapat mengusirku ini? Ulama itu pun menjawab, jika kami kembali menyadari, mensyukuri nikmat yang diberikan Allah, kami tidak lagi bertikai. Jadi sekarang kita bertikai kan? Ada kelompok cebong, ada kelompok macam-macam. Ada yang sana tutup loncat, sana loncat kemari. Kami berhenti bertikai satu sama lain, maka Anda tidak akan pernah bertahan di sini. Kenapa? Artinya perbaiki dulu batin, keimanan. Kenapa? Tidak lagi mencari dunia. Maka beberapa waktu setelah itu lahir Salahuddin Al-Ayyubi. Selesai. Nah, ini entah siapa yang lahir dibuat Allah. Kita barangkali jika kita hanya bisa berdoa, apa kita harap? Kita harap ketua partai, ada harapan Pak? Tipis ya. Sibuk orang untuk menjadi, cuman ya supaya 3 periode. Kenapa? Karena sudah iman tadi tidak lagi menjadi dorongan, menjadi semangat jihad. Nah, ungkapan di atas ini mengisyaratkan pentingnya syukur kita kepada Allah. Maka kalau kita bayang-bayangkan negara ini bisa merdeka dengan rahmat Allah, bukan karena hebatnya tentara kita pada saat itu. Kalau kita lihat pesawat-pesawat, film-film bayangkan dari atas, dari laut diserang, kita hanya bambu runcing. Saya masih terbayang lagi di rumah saya itu ada 2 potong bambu runcing dibuat ayah saya. Itu apa ini? Inilah nanti kalau datang PKI ini kita pakai bambu runcing, tajam cara memotongnya. Dalam hati saya, kalau sekarang apa mungkin orang dari udara kita pakai bambu runcing? Kapan? Tunggu dekat dulu. Tapi itulah tadi dengan rahmat Allah. Bagaimana cara Allah menolongnya? Di luar pikiran kita. Kita tidak tahu ini Rusia dengan Ukraina, di belakangnya itu NATO dengan Amerika, perseteruan kafir sama kafir ini. Apakah mengulangi ketika sekutu dengan Jepang? Kafir sama kafir, dibom sekutu Jepang, maka merdeka lagi kita. Kalau tidak dibom sekutu Jepang, mungkin sampai hari ini kita masih dijajah oleh Jepang, atau kita sudah tak ada lagi. Tinggal ini Indonesia adalah Jepang. Menurut atuk-atuk saya, ayah-ayah saya, Jepang itu 3,5 tahun itu luar biasa ganas. Saya baru lagi ke Sabang, saya lihat itu meriam Jepang masih utuh lagi, tapi tak bisa lagi tembak. Begitu sudah dikuasai Indonesia. Bukit Tinggi kita lihat terowong Jepang. Saya sudah pernah ke sana. Saya sudah pernah masuk ke dalamnya. 120 anak tangga masuk dari bawah. Berkamar-kamar dalam. Kata yang menjelaskan itu, menjaga itu Pak, katanya orang yang membuat ini tak pernah pulang. Asal dipanggil untuk bekerja itu tak pulang. Itu apa rahasia? Tak boleh tahu. Mati kirim campakkan itu ke Ngarai Siang. Begitu ganas Jepang. Tapi Allah buat sebuah mekanisme. Sekutu ingin balik, Jepang bertahan. Wah, ini Jepang ini hebat sekali. Rusia kalah perang. Kalau gitu cuman ini kita bom Hiroshima Nagasaki.
dengan bom hidrogen pada saat itu hancur, menyerah tanpa syarat. Jepang pun menyerahkan diri. Maka disitulah kita merdeka. Bukan karena hebat kita, proklamir. Kenapa? Karena mereka yang sedang berseteru. Kita tak tahu di rahasia Rusia dengan apa ini. Nah, yang pasti COVID sudah tak ada lagi. Saya selalu berkelakar, saya bilang mungkin sudah dibom Rusia laboratorium COVID yang ada di Ukraina. Kita tak tahu. Buka nanti dalam Al-Quran, awal bisakum siapa terjadi perseteruan. Perseteruan sesama Islam, perseteruan Islam dengan bukan Islam. Nanti itu ada cara-cara Allah untuk memberikan pertolongan dengan syarat kita bertakwa kepada Allah. Maka penggal ayat yang berkaitan dengan puasa Ramadan. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan memperkenalkan doa orang yang berdoa. Syaratnya apa? Falyastajibu li. Ya, akan aku perkenalkan. Wal yu'minu bi. Beriman kepada la'allahum yarshudun. Mudah-mudahan kamu orang cerdas. Ini tadi kecerdasan kita tidak, oh ini enggak bisa lagi. Tapi ada cara Allah yang kita tidak sanggup kita memikirkan yang seperti itu. Ini hanya bisa dilihat oleh para rasul Nabi. Nabi Muhammad ketika perjanjian Hudaybiyah. Ya, perjanjian Hudaybiyah. Protes oleh sahabat. Salah satu unsurnya apa? Orang-orang kafir Quraisy yang sudah masuk Islam kembalikan ke tempat masing-masing. Nabi setuju. Coba kita pergi, apa pula ini orang yang kafir sudah masuk Islam lalu kita suruh pulang ke tempatnya masing-masing. Tapi Nabi melihat lain yang tak bisa dilihat oleh sahabat. Oke, baik. Ini kan imannya sudah kuat. Sampai di jalan tak mau orang itu pulang, tinggal dia di padang-padang. Asal lewat kabel Quraisy sikat orang. Asal lewat kafilah itu rampok orang. Lama-lama terjadi Muhammad apa? Tarik kembalilah. Kenapa tak aman kami? Ya. Kan? Nah, jadi barangkali kita berdoa, mudah-mudahan ya Allah berikan pertolongan kita, tapi dengan syarat kita take off keimanan kita, take off sifat jihad kita. Kita ajak siapa yang bisa kita ajak, kita sampaikan siapa yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan sehingga kita terpelihara hidup di dunia tenang, aman untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anta rabbuna rabbus samawati wal ardh wa rabbul arsyil azim wa rabbul arsyil karim wa rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وأعوذ بك من علم لا ينفع إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعل هذا جمعنا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. واهدنا يا الله إلى صراط مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا
Muhammad. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Terima kasih kepada